Selamat datang di Bincang Cewek, obrolan santai seputar kesehatan cewek. Halo semuanya, hari ini kita udah kedatangan Dr. Marcel Pang SPOG. Dan hari ini kita akan bahas-bahas tentang feminim hygiene ya dok ya? Tentang PMS nih yang pertama. Nah sebenarnya nih dok, orang kan banyak yang menganggap kalau misalnya PMS itu masalahnya di lab. Atau juga yang paling penting nih PMS itu selalu dijadikan bulan-bulanannya cewek-cewek untuk mencari pembenaran ketika mereka suka marah-marah. Tapi sebenarnya PMS yang benar-benar menurut kesehatan itu gimana sih dok? Ya, jadi PMS itu sendiri itu berasal dari premenstrual syndrome. Jadi gejala pre itu gejala sebelum menstruasi. Biasa gejala itu timbul 1 minggu sebelum hari pertama menstruasi. Ya, dan gejalanya bermacam-macam. Berarti kalau misalnya gejalanya bermacam-macam, setiap orang itu nggak selalu sama? Nggak selalu sama dan berbeda-beda. Ada yang orang ini gejala ini, ada yang nggak bisa disamaratakan. Tapi berarti ada juga yang tidak mengalami gejala sama sekali dok? Ada juga, tergantung hormon masing-masing. Ketidakseimbangan tuh ada yang menghasilkan gejala, ada yang nggak bergejala. Tapi bener nggak sih dok sebenarnya kalau cewek suka marah-marah ketika mendekati menstruasi itu memang karena dia PMS, itu menurut kesehatan gimana dok? Ya bisa ya bisa enggak. Kalau misalkan menurut teorinya kan gejalanya macam-macam, bisa jerawatan, ada nyeri payudara, kemudian perut terasa mual, terus berat badannya rasanya naik, karena ada kedokteran tuh ada retensi cairan. Karena gejala tersebut bikin mudah lelah, terus karena hormon serotoninnya turun, itu bikin moodnya berubah. Oh gitu. Ya, jadi ya nanti kalau misalkan dengan aktivitas yang padat, stres tinggi, ya akhirnya jadi marah. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kalau misalnya perempuan ketika memang mendekati menstruasi itu bad mood, suka marah-marah, itu memang karena badannya yang udah kerasa nggak enak gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya secara kesehatan nih dok, kan itu gangguan hormon itu memang hal yang wajar. Tapi bisa nggak sih dok kalau misalnya itu dilakukan pencegahan? Biar kadang-kadang kan kalau misalnya cewek emang udah bad mood, itu suka mengganggu lingkungan sekitarnya nih dok. Suka gangguin kerjaannya dia, teman-temannya atau kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan gangguan mood tuh karena PMS, betul-betul karena PMS itu proses alami. Jadi kalau selama gejalanya hanya karena mood, tidak ada nyeri berlebihan, kram berlebihan. Kalau nyeri berlebihan bisa dengan obat memang, bisa minum anti nyeri. Tapi kalau berlebihan sekali bisa diperiksakan ke dokter. Mungkin ada gangguan lain. Tapi kalau benar-benar PMS itu biasanya gangguannya masih gangguan yang belum memerlukan pemeriksaan ke dokter. Atau mungkin bisa dicegah ya dengan aktivitasnya. Jangan, kalau misalkan lagi PMS, jangan dikasih meeting yang berat-berat atau apa gitu. Terus ya kasih inilah, relaksasi lah, spa atau jalan-jalan ke mall. Kalau misalkan udah jalan-jalan ke mall udah hilang, ya berarti mungkin PMS-nya PMS pengen ke mall gitu. Gitu. Jadi kalau udah ke mall jalan-jalan terus hilang langsung, ya berarti ya mungkin karena ya ada faktor PMS-nya. Tapi diperparah dengan stres itu kan. Orang tanpa PMS kalau emang kerjaan numpuk, apalagi sekarang kan banyak wanita karir ya, otomatis memicu mood itu lebih gampang terpicu dari sana. Jadi ya yang penting rileksnya itulah dicari. Berarti kita sebagai perempuan juga kita harus tahu diri kita sendiri. Kayak semisal kita PMS nih, tapi kalau misalnya kita memang tidak bisa berdamai dengan pekerjaan kita, mungkin kita bisa cari pelampiasan ke yang lain, kayak misalnya tadi jalan-jalan ke mall atau spa gitu ya dok ya, biar tidak mengganggu lingkungan nih. Soalnya kan suka banget kan PMS tuh dijadikan alasan cewek-cewek kalau lagi marah-marah gitu. Oke, terus nih dok, kalau misalnya dari aku pribadi nih dok, dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, ketika kita PMS itu ada semacam nyeri perut. Jadi kalau misalnya kan memang ada yang nyeri perut itu ketika menstruasi, tapi ada juga yang sebelum menstruasi. Nah itu sebenarnya wajar nggak sih dok? Ada nyeri perut sebelum menstruasi itu? Jadi wajar sih wajar, tapi dilihat nyerinya senyeri apa. Kalau PMS itu perutnya kan kram. Nah kalau misalkan dia kan mau haid, persiapan untuk haid. Kalau haid biasanya lebih nyeri karena itu lapisan dalam rahim itu dia mengelupas, dia rontok jadi darah itu sendiri. Karena itu kan istilahnya kan, kalau rahim itu di bagian lapisan dalam itu menebal untuk persiapan orang kalau hamil. Karena nggak jadi hamil dia rontok gampangnya gitu, rontok peluruhan lah. Dia meluruh itu akan nyeri. Tapi nyerinya gimana dulu? Kalau nyeri sekali,
tidak wajar sampai tidak bisa aktivitas. Kalau nyeri-nyeri dikit masih oke lah. Tapi abang nyeri orang kan berbeda ya. Tapi kalau nyeri sekali sampai nggak bisa aktivitas, sampai kesakitan sekali, mungkin tuh ada penyakit lain yang kita perlu segera periksa ke dokter. Jadi memang, jadi buat teman-teman nih sebenarnya kalau misalnya memang nyerinya masih sebatas wajar, mungkin masih bisa ditahan, melakukan aktivitas, tidak masalah. Tapi kalau misalnya memang dirasa itu sudah sangat mengganggu, ya bisa langsung segera diperiksakan ke dokter gitu ya dok ya. Daripada ada hal-hal atau penyakit-penyakit lain yang tidak diinginkan. Oke, terus juga nih dok, mungkin ada beberapa yang tanya nih teman-teman di luar sana nih dok. Sebenarnya kalau lagi nyeri menggunakan obat-obatan itu boleh nggak sih dok? Soalnya kan ada yang bilang kalau ya udah dibiarin aja, ntar juga hilang-hilang sendiri gitu. Ada yang bilang kayak ya minum obat aja. Gitu. Ya. Kalau obatnya menggunakan analgesik yang kayak macam paracetamol, yang obat-obat yang cuman hanya paracetamol yang enteng-enteng lah, itu masih boleh. Asal kita nggak minum obat-obatan yang dan sesuai dosis ya. Jadi sehari 3 kali 1 kan sebulan toh cuman beberapa hari kan, nggak tiap hari minum. Jadi nggak usah takut nanti efek ke ginjal lah apalah. Tapi kalau misalkan jamu-jamuan saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan cuman analgesik biasa boleh sih boleh. Karena namanya orang sakit kan nggak nyaman kan. Iya. Kita kan hidup tuh pingin tanpa sakit. Ya itu sih. Oke, jadi buat teman-teman nih mungkin kalau misalnya mengkonsumsi obat boleh, tapi disesuaikan sama diri sendiri juga ya, udah balik ke diri sendiri lagi. Mungkin kalau misalnya memang kita tidak membutuhkan obat, kita merasa bisa self healing ya udah gitu kan. Tapi kan ada beberapa orang yang memang mungkin mereka merasa lebih nyaman ketika mereka mengkonsumsi obat gitu. Dan abang nyeri orang kan berbeda-beda ya. Ada yang nggak bisa sakit sama sekali, ada yang sakit dikit nggak apa-apa. Buat aktivitas nanti dengan pengalihan aktivitas atau apa dia bisa hilang gitu loh. Tapi ada yang nggak tahan sama sekali ya minum obat aja. Atau minum obatnya kan nggak tiap hari, cuma beberapa hari aja. Tapi kalau misalkan dengan obat masih nggak bisa hilang, berarti itu kan ada sakitnya kan ada yang di luar batas yang harus diperiksakan ke dokter. Mungkin ada penyakit lain kayak endometriosis dan sebagainya lah. Oke, jadi memang setiap perempuan itu punya gejala fisiknya sendiri-sendiri. Jadi mungkin nggak bisa disamaratakan gitu ya. Kayak misalnya mungkin aku bisa tahan sakit. Jadi aku bilang ke temen aku kayak ya udahlah, lo cuman PMS doang gitu kan. Ya mungkin memang dia berbeda gejalanya dengan aku kan bisa juga ya dok ya. Jadi mungkin teman-teman juga kalau ada teman-teman yang PMS juga nggak bisa langsung disalahkan gitu kan dok. Kayak lebih baik ya dimengerti aja lah dulu daripada kalau misalnya makin disalahin, makin dimarah-marahin juga kan. Terus juga nih dok, sebenarnya ada nggak sih dok gaya hidup yang bisa mempengaruhi kita untuk terhindar dari PMS? Ya bisa, kalau misalkan saat PMS itu kan hormonnya kan tidak seimbang, dia mau berubah, jadi ada namanya retensi cairan, penumpukan cairan di tubuh yang bikin tadi itu berat badan rasa naik, payudara nyeri apa segala macem. Ya bisa sih dengan olahraga yoga. Terus kemudian kalau perutnya tidak enak ya makan aja sedikit-sedikit, tapi jangan sering-sering, makanya jangan yang asam-asam dulu. Nggak boleh makan asam. Iya, nanti malah perutnya malah nggak enak kan kalau kena yang asam kan. Apalagi kalau ditambah punya asam lambung sebelumnya, nanti malah parah. Jadi makanya dikit-dikit aja tapi sering, ngemil-ngemil aja nggak apa-apa. Ya cuman terus ya itu yang penting sih selama ini kalau ke pasien saya suruh relax aja gitu. Yang penting relax dulu. Sama ini dok, saya pernah baca beberapa artikel nih dok ya. Kalau misalnya kita lagi PMS itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula. Itu benar nggak sih dok? Ya itu, gula itu juga termasuk yang tadi kan karena retensi cairan nggak boleh juga konsumsi garam, itu nggak boleh. Karena boleh. Dia narik cairan garam. Terus gula itu juga bikin retensi, nanti dia bikin mancing insulin untuk itu. Jadi banyak gula jadi gula itu kayak soft drink itu jangan minum soft drink, malah ada orang suruh minum soft drink itu salah, itu cuma mitos. Coklat. Ya coklat, terus itu kan gula juga. Junk food kayak gitu janganlah, makan makanan yang sehat lah kayak sayur-sayuran, buah-buahan itu boleh, makan biasa aja gitu. Iya, soalnya kebanyakan kan kalau misalnya kita lagi bad mood nih dok, anggapannya kan kalau PMS bad mood ya, itu kan banyak yang mengira kalau biar kita nggak bad mood lagi, itu makannya coklat, es krim, dessert kayak gitu-gitu buat balikin moodnya. Ternyata memang tidak dianjurkan secara kesehatan. Jadi lebih baik memang tetap mengkonsumsinya secara berkala, sedikit-sedikit aja, tapi tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, tetap healthy food
Ya. dan tetap menjaga healthy lifestyle juga. Ya, betul. Kalau untuk minuman nih dok, Ya. kalau misalnya kayak teh kan katanya bisa mengandung ini ya, bisa membuat orang lebih rileks Ya. atau kayak susu, itu benar nggak sih dok? Kalau teh susu sih masih boleh. Kalau kopi yang kafein itu ya nggak boleh. Karena kalau misalkan kopi kafein dia bikin vasokonstriksi itu dia akan bikin perutnya itu lebih kram. Jadi kalau teh susu masih boleh lah. Kalau misalkan kopi yang nggak boleh. Jadi jangan kopi dulu kalau misalkan kan. Tapi gini, intinya kita balik ke diri masing-masing orang. Ada yang dengan kopi dia bisa rileks, ya udah diminum aja. Itu kan cuma gejala, kita kan menghilangkan gejala. Meminimalisir gejala. Kita kan yang di dalam toh nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan saya minum kopi enak, ya udah minum kopi aja nggak apa-apa. Meskipun secara teori kayak gitu, tapi kan ada yang udah cocok kayak gitu loh. Jadi yang pakai yang bikin enjoy aja lah. Oke, jadi mungkin balik ya tadi mengenali diri sendiri ya dok ya. Membawa dirinya gimana. Jadi supaya bisa pas PMS nggak melakukan hal-hal yang tadi yang mengganggu orang-orang di sekitar. Iya, gitu. Kan kasihan. Iya, banyak juga soalnya kan banyak nih dok yang kayak meme misalnya ya, cewek-cewek PMS tuh selalu menyalahkan pacarnya misalnya, selalu menyalahkan pekerjaannya mereka. Sebenarnya mungkin kita sebagai cewek juga harusnya bisa menjaga diri kita supaya meminimalisir gejala-gejala PMS itu tadi dan tidak mengganggu lingkungan sekitar ya dok ya. Oke, terus kalau ini dok, sebenarnya kalau PMS ini kan yang paling berpengaruh adalah hormon. Tapi bisa nggak sih dok kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan hormon atau mungkin ada semacam apa ya? Gimana caranya biar kita bisa mengkontrol hormon kita? Oh gini, kalau sampai gara-gara PMS dicek hormon tuh nggak se ekstrim itu ya. Kecuali kalau misalkan haid ya, itu PMS kan sebelum haid. Nah kalau haidnya terganggu, dalam arti terganggu itu gimana? Haidnya panjang, misalkan haid itu lebih dari seminggu. Terus haidnya nggak rutin, bulan ini haid, bulan depan nggak haid, atau lama nggak haid, tanpa ada penyebab lain kayak orang menyusui itu kan nggak haid biasanya kan, itu nggak apa-apa, hamil apa. Tapi kalau misalkan orang dengan kondisi biasa nggak haid, itu yang perlu diperiksa. Mungkin periksa ke dokter dulu, nanti diperiksa pemeriksaan fisik, USG dan sebagainya. Terakhir baru pemeriksaan hormon, bisa periksa hormon. Tapi kalau cuma PMS sih, saya rasa nggak perlu. Kalau cuma PMS kan gejala wajar. Oh jadi ya mungkin kalau memang ya balik lagi itu kalau misalnya sudah dirasa sangat mengganggu itu tadi baru mungkin bisa melakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya enggak ya udahlah ya gitu. Nah, teman-teman semua, di Parahita itu kita tuh ada ini dokter fitur baru namanya telemedis. Nah, itu teman-teman ini juga bisa konsultasi dengan dokter secara langsung dan gratis. Jadi mungkin kalau misalnya tadi kayak gejala PMS gitu kan daripada harus ke dokter dulu ya kan, lebih baik dikonsultasiin dulu aja biar nanti bisa tahu pemeriksaan yang terbaik itu apa gitu. Terus juga nih dok, kalau misalnya kita PMS itu kan kadang-kadang ada yang mungkin keputihannya berlebih. Itu terus habis itu menggunakan panty liner. Nah, ada juga nih dok katanya panty liner itu yang dia bisa mengurangi rasa-rasa nyeri atau misalnya kayak gejala-gejala PMS gitu. Jadi mungkin teman-teman di rumah itu juga bisa mencoba pembalut satu ini. Panty liner maksudnya ya, karena kan ini kita masih bahas tentang PMS ya, belum membahas tentang menstruasinya. Nah, ada satu panty liner nih namanya Misi dok. Jadi mungkin buat cewek-cewek yang ada di rumah yang suka dilep atau misalnya yang suka bad mood, suka marah-marah, ada memang panty liner yang mempunyai kandungan-kandungan herbal yang bisa lebih merilekskan tubuh gitu. Jadi sebenarnya saya juga pengalaman pribadi ini dok. Jadi kayak kandungan mint ekstrak yang dingin, mungkin itu salah satu yang bikin relaxing gitu ya dok ya. Kayak mungkin tadi kalau misalnya teh itu juga relaxing, susu itu juga relaxing. Jadi mint itu juga bisa membuat orang lebih relax gitu, sehingga mungkin jadinya nggak marah-marah dan tidak menyalahkan orang-orang di sekitarnya kita gitu. Nah jadi teman-teman, untuk PMS yang sebenarnya itu bahasa apa ya? Sebenar-benarnya nih yang lebih tepatnya. Kalau PMS itu adalah premenstrual syndrome ya dok ya. Jadi gejala sebelum menstruasi, bukan ketika kita menstruasi. Kalau ketika kita menstruasi itu udah beda lagi pembahasannya ya dok ya.
Nah, untuk PMS sendiri itu juga sebenarnya hal yang wajar banget dialami oleh setiap wanita, karena setiap wanita itu tidak memiliki kondisi tubuh yang sama. Jadi gejala-gejalanya pun juga berbeda-beda, dan mungkin kita sebagai wanita juga harus pinter-pinter untuk menilai diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang kita mau, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan PMS itu dengan marah-marah ke orang-orang, mengganggu pekerjaan, kan justru itu sangat merugikan kita sendiri juga ya dok ya. Dan yang pasti nih, kata dokter Marcel, kalau kita tetap harus menjaga healthy lifestyle. Healthy lifestyle itu mulai dari healthy food, atau mungkin juga olahraga penting nggak sih dok? Ya, kalau untuk supaya tubuh ini masih bugar kan, seger gitu kan, supaya nggak kerasa capek semua. Oh iya benar. Semakin diem, semakin mager, semakin capek. Kalau capek di rumah sendiri nggak apa-apa, kalau capek ada suami ya kena marah. Kayaknya pengalaman pribadi nih dok. Ya. Ya itu, jadi suami sendiri ya kan harus ngerti lah wanita. Perempuan tuh gimana? Ada lagu karena wanita ingin dimengerti. Asik. Karena wanita ingin dimengerti, tapi sebelum wanita ingin dimengerti lebih baik kalau kita mengerti diri kita sendiri. Gitu ya dok ya. Oke. Untuk pembahasan kali ini kita tutup sampai di sini, tapi kita masih ada pembahasan-pembahasan lainnya di episode-episode berikutnya yang pasti masih tentang kesehatan organ intim kewanitaan bersama Dr. Marcel Pang. Kalau gitu, sampai jumpa teman-teman.